warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dia Puspita, NPM 2212020112, kelas 3C Akuntansi, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil analisis, mulai dari persamaan regresi, koefisien determinasi, uji F secara simultan, dan uji T secara parsial, dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Judul penelitian, faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2001 sampai dengan 2004. Tujuan mengetahui pengaruh yang signifikan rasio keuangan EPS dan DER terhadap harga saham. Sampel penelitian 5 perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan F, G, H, I, dan J. Periode 2001 sampai dengan 2004. Data yang saya buat sebanyak 20 sampel dengan menggunakan 3 variabel, di mana variabel bebas atau independen terdiri dari X1, yaitu EPS atau earning per share, dan X2 yaitu debt to equity ratio atau DER, dan variabel tak bebas atau dependen terdiri dari harga saham atau Y. Nah, dari data ini saya akan mengolah melalui aplikasi SPSS sehingga menghasilkan output seperti ini. Ada tabel variabel enter atau remove, lalu ada tabel model summary digunakan untuk uji koefisien determinasi, ada tabel ANOVA digunakan untuk uji F, dan yang terakhir ada koefisien digunakan untuk analisis persamaan regresi dan uji T. Nah, langkahnya sebagai berikut. Nah, ini tampilan dari aplikasi SPSS pada menu data view. Lalu untuk tampilan dari variable view adalah seperti ini. Lalu langkahnya adalah kalian klik analyze, lalu pilih yang regression, lalu pilih yang linear. Muncul tampilan seperti ini. Untuk kolom yang dependen, kita isi dengan harga saham. Lalu untuk kolom independen, kita isi dengan EPS dan DER. Selanjutnya kita beralih pada menu statistik. Centang pada bagian collinearity diagnosis dan centang pada bagian Durbin-Watson. Lalu klik continue. Selanjutnya kita beralih pada menu plots. Muncul tampilan seperti ini. Pada kolom Y kita isi dengan slash sheet. Lalu untuk kolom X kita isi dengan Z-Brat. Centang pada bagian normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini, atau gambar seperti ini ya. Nah, dari data ini, lalu kita masukkan ke dalam Word. Nah, sudah saya masukkan ke dalam Word. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang interpretasi pada output SPSS. Yang pertama ada persamaan regresi atau tabel koefisien. Dengan persamaan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Lalu kita masukkan rumus sama dengan 4885,020 berasal dari tabel ini. Lalu min 65,494 X1 berasal dari sini. Apabila di situ berangka plus, maka di dalam rumus harus dituliskan dengan plus juga. Lalu untuk angka 662,575 berasal dari sini. A sama dengan 4885,020, artinya apabila EPS X1 dan DER X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali sama dengan 0, maka harga saham adalah sebesar
4.885,020. Untuk yang B1, min 65,494, artinya apabila EPS X1 naik 1% dan DER X2 tetap, maka harga saham akan turun sebesar Rp65,494. Untuk yang B2 sama dengan 662,575, artinya apabila DER X2 naik 1% dan EPS X1 tetap, maka harga saham akan naik sebesar Rp662,575. Yang kedua ada koefisien determinasi atau tabel model summary. Merupakan besarnya pengaruh EPS X1 dan DER X2 terhadap harga saham Y. Nilai R² sama dengan 0,802 berasal dari tabel ini, menunjukkan besarnya pengaruh EPS X1 dan DER X2 terhadap harga saham Y adalah sebesar 80,2%. Berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 19,8% yang mempengaruhi harga saham, tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pengujian hipotesis, terdiri dari dua, yaitu uji F dan uji T. Yang pertama ada uji F, pengaruh secara simultan, dan dapat dilihat di tabel ANOVA. Nilai F hitung sama dengan 34,451 berasal dari sini, lebih dari F tabel 2,17 berasal dari tabel DF, sama dengan 3,59 berasal dari sini ya, distribusi F tabel. Sudah saya beri warna biru. Atau nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 menjadikan H0 ditolak. Artinya secara bersama-sama EPS X1 dan DER X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham Y. Yang terakhir ada uji T, pengaruh secara parsial atau individu, dan dapat dilihat di tabel koefisien. Untuk EPS X1, yaitu nilai T hitung sama dengan min 1,365, berasal dari sini, kurang dari T tabel A garis miring 2,17 sama dengan 2,10982, berasal dari distribusi T tabel. Juga sudah saya beri tanda warna biru ya. Atau nilai SIG sama dengan 0,190, kita lihat dari sini, lebih dari 0,05, menjadikan H0 diterima. Artinya, EPS X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham Y. Untuk DER X2, yaitu nilai T hitung sama dengan 6,763 berasal dari tabel ini, lebih dari T tabel A garis miring 2,17 sama dengan 2,10982, sama berasal dari yang tadi, distribusi T tabel, atau nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 menjadikan H0 ditolak. Artinya, DER X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham Y. Nah, sudah selesai. Bila ada salah kata saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.